Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdo Salesi. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang dengan nomor induk mahasiswa 18612257. Saya berada di kelas manajemen malam 1. Di sini saya akan membawa metodologi penelitian dengan judul Motivasi Konsumen dalam Pembelian Produk Kebutuhan Sehari-hari di Toko Kelontong, Studi pada Toko Yohanes. Latar belakang. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, serta seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, sangat mempengaruhi motivasi para konsumen untuk membeli produk yang beredar di pasaran. Hal inilah yang kemudian membuat para produsen semakin kreatif untuk mengetahui motivasi apa saja yang mempengaruhi para konsumen ketika memutuskan untuk membeli suatu produk. Konsep dasar seseorang melakukan sesuatu pembelian dan konsumsi adalah motivasi yang merupakan dorongan yang timbul dari diri individu untuk berperilaku memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang merupakan intisari dari konsep pemasaran. Dengan melihat kebutuhan konsumen, angka permintaan membuat peluang yang besar untuk para pembisnis. Toko kelontong sudah banyak kita jumpai di mana saja di Kota Tanjung Pinang, di mana banyaknya permintaan konsumen dan kebutuhan yang memang harus dipenuhi, membuat peluang tersendiri bagi pengusaha di Kota Tanjung Pinang untuk membuka toko kelontong. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti salah satu toko kelontong yang berada di Kota Tanjung Pinang, kilometer 7, yaitu Toko Yohanes. Untuk meningkatkan penjualan, Toko Yohanes memiliki tempat yang sangat strategis. Rumusan masalah. Yang pertama, apa motivasi konsumen dalam pembelian produk? Yang kedua, apa saja kebutuhan yang akan mempengaruhi motivasi pembelian produk? Yang ketiga, bagaimana toko kelontong meningkatkan motivasi konsumen dalam pembelian produk kebutuhan sehari-hari? Tujuan penelitian: untuk mengetahui apa motivasi konsumen dalam pembelian produk, untuk mengetahui apa saja kebutuhan yang mempengaruhi motivasi pembelian produk, untuk mengetahui bagaimana toko kelontong meningkatkan motivasi konsumen dalam pembelian produk kebutuhan sehari-hari. Tinjauan teori. Manajemen teori. Manajemen mempunyai arti yang sangat luas, dapat berarti proses, seni, ataupun ilmu. Dikatakan proses karena manajemen memiliki beberapa tahapan dalam mencapai tujuan, yaitu meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen pemasaran. Menurut Kotler 2014, pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Motivasi konsumen. Menurut Sitman and Canuck 2000, motivation can be described as the driving force within the individual that implement them to action. Artinya, motivasi adalah kekuatan pendorong dalam diri seseorang yang memaksanya untuk melakukan suatu tindakan. Sedangkan Handoko 2001 mengatakan bahwa motivasi adalah suatu keadaan dalam pribadi yang mendorong keinginan individu untuk melakukan keinginan tertentu guna mencapai tujuan. Jenis-jenis motivasi. Menurut Sigit 2000, motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi rasional dan emosional. Motivasi memiliki dua jenis, yaitu motivasi rasional, yakni pembelian yang didasarkan kenyataan produk, dan motivasi emosional, yakni pembelian yang berikan dengan perasaan seseorang. Teori motivasi. Menurut Kotler 2005, ada 6 macam teori motivasi, yaitu teori isi, teori proses, teori penguatan, teori motivasi Freud, teori motivasi Herzberg, teori motivasi Abraham Maslow. Apa itu teori isi?
Teori ini berkaitan dengan beberapa nama seperti Maslow, McGregor, Herzberg, Atkinson, dan McLean. Teori ini meningkatkan arti pentingnya pemahaman faktor-faktor yang ada dalam konsumen yang menimbulkan tingkah laku tertentu. Apa itu teori proses? Teori ini meningkatkan bagaimana dengan tujuan apa setiap konsumen dimotivasi. Apa itu teori penguatan? Teori ini menjelaskan bagaimana konsekuensi perilaku di masa yang lalu mempengaruhi tindakan di masa yang akan datang dalam siklus proses belajar. Apa itu teori motivasi Freud? Teori ini menjelaskan hal terbesar yang membentuk perilaku konsumen adalah segi fisiologinya. Yang dimaksud di sini adalah konsumen yang tidak mengerti akan motivasinya sendiri dalam melakukan suatu pembelian. Apa itu teori motivasi Herzberg? Teori ini menjelaskan dua faktor teori motivasi, yaitu teori motivasi yang terdiri dari faktor yang memuaskan konsumen dan teori yang terdiri dari faktor yang berakibatkan ketidakpuasan konsumen. Teori motivasi Abraham Maslow. Apa itu? Teori Maslow dikenal juga sebagai teori hierarki. Disebutkan dari mana kebutuhan manusia dapat disusun secara hierarki. Kebutuhan paling atas menjadi motivator utama jika kebutuhan tingkat bawah semuanya sudah terpenuhi. Pengukuran motivasi. Menurut Wahyuni 2008 menyatakan bahwa indikator dari motivasi konsumen pada produk dapat diukur berdasarkan kualitas yang terjamin, harga jual kembali yang tinggi, nyaman untuk dipakai, harga yang terjangkau, model yang mengikuti perkembangan zaman. Konsumen merupakan pembelian ekonomis, yakni orang yang mengetahui semua fakta dan secara membandingkan pilihan yang ada berdasarkan biaya dan nilai manfaat yang diterima untuk memperoleh kepuasan terbesar dari uang yang mereka korbankan. Tipe-tipe konsumen terbagi dua: konsumen akhir, konsumen rumah tangga. Yang kedua, konsumen bisnis atau yang disebut pula konsumen organisasional. Yang pertama, konsumen akhir. Konsumen akhir yaitu konsumen yang melakukan pembelian untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau keperluan hadiah bagi teman maupun saudara tanpa bermaksud untuk memperjualbelikannya. Yang kedua, konsumen bisnis. Konsumen bisnis yaitu jenis konsumen yang melakukan pembelian untuk keperluan prosesan lebih lanjut, kemudian dijual, disewakan kepada pihak lain, dijual kepada pihak lain, digunakan untuk keperluan layanan sosial dan kepentingan publik atau pas pemerintah dan organisasi. Produk adalah hasil proses produksi yang dilakukan oleh produsen atau perusahaan yang nantinya akan dijual kepada konsumen yang membutuhkan, atau dapat juga dikatakan suatu barang atau jasa yang memiliki nilai tambah atau memberikan kemanfaatan bagi penggunanya yang dihasilkan dari proses produksi. Jenis-jenis produksi. Produksi terbagi menjadi dua: produksi konsumsi dan produksi industri. Yang pertama, produksi konsumsi. Produksi konsumsi adalah sebuah produk yang digunakan oleh konsumen tingkat akhir. Jadi konsumen akan membeli lalu digunakan langsung sehingga tidak dijual kembali. Yang kedua, produk industri adalah sebuah produk yang dibeli oleh produsen atau perusahaan yang nantinya akan dijual kembali atau digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi sehingga menghasilkan barang lain. Warung kelontong. Kata warung kelontong terdiri dari dua sukakata, yaitu warung dan kelontong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, warung adalah tempat berjualan makanan dan minuman, sedangkan kelontong adalah barang-barang untuk keperluan sehari-hari. Warung kelontong yaitu warung yang menyediakan kebutuhan rumah tangga seperti 9 bahan pokok atau sembako, makanan dan minuman
barang rumah tangga. Warung ini ditemukan berdampingan dengan pemilik rumah yang tidak jauh dengan masyarakat seperti perkampungan dan perumahan. Pemilihan atau purchasing atau pembelian sinonim dengan pengadaan barang. Berikut adalah definisi procurement menurut Bodnar dan Hopwood 2001, yaitu procurement is the business process of selecting a source, ordering and acquiring goods or service. Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti bahwa pengadaan barang adalah proses bisnis dalam memilih sumber daya, pemesanan, dan memperoleh barang atau jasa. Kerangka pemikiran. X1-nya pembelian produk, X2-nya pembelian kebutuhan, Y-nya motivasi konsumen. Hipotesis ada 3. Yang pertama, pembelian produk berpengaruh terhadap motivasi konsumen. Yang kedua, pembelian kebutuhan berpengaruh motivasi konsumen. Yang ketiga, pembelian produk dan pembelian kebutuhan berpengaruh terhadap motivasi konsumen. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata, lisan maupun tulisan, dan perbuatan-perbuatan manusia, serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh, dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Jenis dan sumber data terbagi 2. Yang pertama, sumber data primer dan sumber data sekunder. Apa itu jenis sumber data primer? Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan para konsumen di toko kelontong. Studi pada toko Yohanes. Yang kedua, sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia dengan wawancara atau benda berupa majalah, buku, koran, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian. Teknik pengumpulan data. Di sini, teknik pengumpulan data terbagi 3. Yang pertama, wawancara mendalam. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, studi kepustakaan. Apa itu wawancara, observasi, dan studi kepustakaan? Yang pertama, wawancara. Wawancara yaitu cara mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara mendalam melalui informasi kunci yang memahami situasi dan kondisi objek penelitian. Yang kedua, observasi. Observasi teknik yang digunakan ini diharapkan dapat menarik inferensi tentang makna dan pemahaman yang tidak terucap, yang tidak didapatkan baik pada wawancara ataupun dokumentasi. Studi kepustakaan. Untuk mencari data-data, memperluas wawasan dan lebih memahami dalam materi, dilakukan kajian dan pengumpulan informasi pada berbagai macam dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengolahan data terbagi 3. Yang pertama, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari, dan polanya. Dengan demikian, data yang lebih direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan data selanjutnya dan mencari bila perlu. Yang kedua, penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap, sehingga setelah itu menjadi jelas. Dapat berubah hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau kategori. Ketiga, aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat peneliti kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data yang dikumpulkan dalam bentuk laporan, uraian, dan proses untuk mencari hingga mudah dipahami keadaannya dari baik peneliti sendiri maupun yang lain.